Episode hari ini, Ganesha dan Kartikeya akan berhadapan dengan Batuk Bhairav. Aku peringatkan pada kalian agar pergi dari sini. Banasur mulai bersiap, dan Kanya Kumari pun sudah dilahirkan. Aku bisa mengerti, Krishna. Kalau ini tidak akan mudah bagimu, dan ini juga membuatku sedih. Tetapi nanti, di saat Kanya Kumari menghabisi Banasur, maka semuanya akan adil. Izinkan aku, Mahadewa. Kita akan segera bertemu. Nandi datang menemui Mahadewa dengan rasa cemas. Ia tahu setelah perlindungan ilahi dicabut, Banasur tidak lagi memiliki perisai. Ketakutan pasti mulai menguasai hatinya, dan raja yang dipenuhi ketakutan bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Nandi pun bertanya apakah Banasur benar-benar akan berhenti berbuat dosa. Mahadewa tetap tenang. Ia menjelaskan setiap tindakan membawa akibatnya. Krishna telah memotong 100 tangan Banasur bukan sekadar untuk mengalahkannya, tetapi untuk memperlihatkan akibat dari kekuatan yang disalahgunakan. Di alam semesta banyak makhluk takut pada kematian. Padahal maut bukan hanya akhir melainkan pembebasan. Semuanya bergantung pada perbuatan. Jika Banasur masih bertindak karena takut mati dan belum memahami kesalahannya, maka kehancuran akan menjadi pelajarannya. Lindungi aku, Mahadewa. Selamatkan aku dari Raja Dwaraka. Demi mewujudkan anugerahku, bukankah aku sudah pernah melindungimu 1 kali? Jika kau melakukan kekejaman lagi, maka kau pasti akan lihat. Namun Banasur tidak menerima kekalahannya. Di hadapan pasukannya, ia berkata kekalahan ini hanya sementara. Ia menuduh para dewa selalu memberi anugerah kepada para raksasa, lalu mencari celah untuk mencabutnya kembali. Ia merasa dikhianati, karena Mahadewa dan Mahakali memberinya kekuatan, tetapi tidak melindunginya saat ia membutuhkan. Amarahnya berubah menjadi tekad gelap. Meski kekuatan sejatinya telah berkurang, ia bersumpah akan tetap menang. Ia memerintahkan para pengikutnya menyebar ke seluruh alam semesta dan membawa setiap gadis yang baru dilahirkan kepadanya, sebab ia tahu satu hal. Jika Mahakali tidak pernah dilahirkan, maka takdir bisa ia ubah. Sekarang ada apa, Ganesha? Kenapa kau berhenti? Kakak, apakah kakak tidak merasakan sesuatu? Kita sudah sampai di kekuatan suci dan tidak ada apapun. Pikirkan, kakak. Ganesha merasakan keganjilan. Banasur telah kehilangan perlindungan Mahadewa dan pasti memahami bahwa satu-satunya cara menghentikan Mahakali adalah mencegah kelahirannya. Tetapi perjalanan mereka justru terasa terlalu mudah. Ia teringat, di Martalok, Banasur pernah mengirim Hinggol dan Sundar untuk menyerang. Lalu mengapa kali ini tidak ada siapapun? Kartikeya mencoba menenangkan dan berpikir mungkin seseorang telah dikirim, namun Batuk Bhairav sudah menghentikannya sebelum mereka tiba. Meski begitu, Ganesha tetap merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju kuil Dewi Jagdamba. Batuk Bhairav? Ini membuktikan kenapa tidak ada raksasa di luar kuil, Kak. Ganesha, selama ada Batuk Bhairav, tidak ada raksasa yang bisa memasuki kuil ini. Dia tidak mungkin mencegah kita masuk. Mungkin salah paham terjadi di sini. Kartikeya berbicara dengan tenang dan menjelaskan mereka tidak datang untuk berperang. Mereka hanya ingin menemui ibu dan membangkitkan kekuatan suci demi keseimbangan alam semesta. Batuk Bhairav menolak keras dan mengatakan selama ia berjaga, tidak seorang pun boleh masuk. Kartikeya memohon karena waktu mereka tidak banyak, dan ini bukan demi diri mereka sendiri. Namun Bhairav tetap teguh. Akhirnya Kartikeya mengatakan mereka tidak akan mundur, dan jika izin tidak diberikan, maka mereka terpaksa bertarung. Kami tidak akan pergi sebelum mendapatkan kekuatan suci Dewi Jagdamba. Jadi izinkan kami untuk masuk dan menyelesaikan tugas kami. Atau kami tidak punya cara lain. Selain kami berdua harus berperang melawan dia. Bhairav melarang Pangeran Kartikeya dan Pangeran Ganesha untuk masuk ke kuil Dewi Ambe. Tapi, kenapa Batuk Bhairav mencegah mereka untuk masuk ke sana? Mahadewa menjelaskan kepada Nandi alasan semua ini harus terjadi. Kekuatan yang mereka cari adalah kekuatan seorang ibu, dan pelindung terbesar seorang ibu adalah anaknya sendiri. Dahulu Ganesha pernah menghalangi Mahadewa demi melindungi Parwati,
dan hari ini Batuk Bhairava melakukan hal yang sama. Ia tidak melihat mereka sebagai putra Parwati. Ia hanya melihat orang asing yang mendekati ibunya. Nandi khawatir penundaan ini membawa bahaya dan ingin turun tangan, tetapi Mahadewa menolak. Ini adalah perjalanan Ganesha dan Kartikeya. Dalam perjalanan menuju kelahiran kembali Parwati, mereka bukan hanya membangkitkan kekuatan suci, mereka sedang diuji, dan setiap ujian harus mereka hadapi sendiri. Agar Dewi Parwati terlahir kembali, kau harus bangkitkan kekuatan yang berhubungan dengan perasaan. Di kekuatan suci yang berikutnya, kalian akan menemukan ujian yang berat. Berhenti! Ganesha kemudian memohon kepada Batuk Bhairava agar mendengarkan ucapannya sebelum bertindak, karena ada hal penting yang harus ia ketahui. Ia mengerti mengapa Bhairava melarang mereka masuk. Dahulu ia juga pernah menjadi penjaga ibunya, dan karena menjalankan tugas itu, ia bahkan sampai kehilangan kepalanya. Selama aku di sini, kau tidak boleh masuk ke dalam. Hari ini, Mahakali akan menghabisi Mahadewa. Ganesha melanjutkan, ketika seorang ibu melihat anaknya meninggal, ia akan berusaha sekuat tenaga menghidupkannya kembali. Dengan penuh kasih sayang, Parwati membawanya kembali dari maut. Begitulah cinta seorang ibu. Demi cinta itulah mereka datang memohon bantuan Dewi Jagdamba. Ia meminta izin untuk menjelaskan tujuan sebenarnya perjalanan mereka, agar Bhairava memahami alasan kedatangan mereka. Berjanjilah ibu, selama aku belum bangun, ibu tidak akan pergi meninggalkanku. Aku janji. Ganesha lalu menceritakan, sebelum meninggalkan Kailash, ibunya menjelaskan bagaimana dirinya dilahirkan. Kini agar Parwati dapat lahir kembali, mereka harus membangkitkan kekuatan suci. Karena itulah mereka datang, berharap dengan restu Dewi Jagdamba, kekuatan itu dapat bangkit dan ibunya segera terlahir kembali. Ia pun bertanya kepada Batuk Bhairava apakah mereka diizinkan memasuki kuil. Mendengar alasan itu, Batuk Bhairava tersenyum dan akhirnya mengizinkan Ganesha masuk. Di Kailash, Nandi terkejut melihat Mahadewa meneteskan air mata. Mahadewa menjelaskan, Ganesha dan Kartikeya telah melewati ujian. Kini kekuatan suci Dewi Jagdamba akan bangkit dan Parwati akan dilahirkan kembali. Maafkan aku Batuk Bhairava, dan terima kasih sudah mengizinkan kami masuk ke kuil. Dari sini, kalian harus mencari jalannya sendiri. Di hadapan lingga, Ganesha bersujud dan memohon kepada Dewi Jagdamba. Setelah restu Dewi Hinglaj dan Dewi Kamakya, mereka akhirnya sampai. Ia memohon agar ibunya datang dan bangkit kembali, karena kelahirannya kelak akan mengakhiri Banasur dalam wujud Kumari. Tiba-tiba, lingga memancarkan cahaya dan lonceng berdentang, namun cahaya itu perlahan meredup. Kartikeya terkejut karena hal seperti ini belum pernah terjadi. Mereka memanggil ibu, tetapi ia tidak datang. Ganesha mengingat ucapan Batuk Bhairava bahwa membangkitkan Dewi Jagdamba tidaklah mudah. Mereka harus menemukan cara agar benar-benar dapat mencapai ibunya. Dewa, dengan susah payah, kedua pangeran sudah sampai pada tujuannya. Lalu mereka menghadapi ujian sulit. Ini permainan macam apa, Dewa? Mahadewa kemudian menjelaskan, Ganesha bukan sekedar dewa kepintaran, ia diciptakan langsung oleh Mahakali, sang jawaban dari banyak rahasia. Dan Ganesha pun akan menemukan jawabannya. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman. Saat itu cuaca tiba-tiba berubah. Hujan turun, petir menyambar, dan langit menghitam. Kartikeya menganggap itu sebuah pesan, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk dari ayah maupun ibu. Ganesha menenangkan kakaknya dan yakin hujan akan segera berhenti, karena alam semesta akan kembali membimbing perjalanan mereka. Lihat kakak, jawabannya. Memang apa yang berbeda dari ini? Dalam pelangi ada 7 warna, dan dalam tubuh manusia ada 7 cakra. Lalu warna kepala pun warna merah. Apa maksud perkataanmu, Ganesha? Katakan terus terang pada...
Ganesha kemudian menjelaskan, dalam kekuatan suci terdapat perasaan Dewi Sati. Hati memiliki 3 bagian, kebaikan, keburukan, dan kehancuran. Detakan melahirkan kehidupan, sedangkan ketika detakan berhenti, maka kehancuran terjadi. Karena itu mereka bukan hanya memanggil Dewi Jagdamba, tetapi harus membangkitkan perasaan di dalam hati, kebaikan, keburukan, dan kehancuran sekaligus. Kartikeya bertanya bagaimana caranya, karena mereka hanya memiliki 2 perasaan, kebaikan dan keburukan, sementara perasaan ketiga belum mereka miliki. Panglima, tinggal berapa anak lagi? Tinggal 100 anak lagi. Sesuai dengan perintahmu, kami membawa semua bayi perempuan kemari. Itu bagus. Bagus sekali. Sekarang aku tidak akan melepaskan siapapun. Aku akan menghabisi mereka semua. Nandi bertanya apa yang terjadi. Mahadewa menjawab, kejahatan telah membutakan Banasur. Ia telah melupakan bahwa alam semesta memiliki kekuatannya sendiri, dan para dewa hadir di dalam setiap bagiannya. Dengan nada marah, Mahadewa berkata bahwa meskipun Banasur telah kehilangan 98 tangannya, ia masih belum juga sadar. Di medan perang, Krishna telah memberinya kesempatan untuk menyadari semua kesalahannya. Tetapi kesempatan itu justru ia sia-siakan dengan menambah dosa. Bayi adalah wujud Dewi, dan dengan menghabisi mereka, sama saja ia mencoba melenyapkan wujud Mahakali. Mahadewa menegaskan, apakah Banasur mengira dengan membunuh para bayi, ia akan aman? Tidak. Ia tidak akan membiarkannya. Walaupun Mahakali tidak hadir dalam wujud fisik, keadilan Mahakali ada di setiap bagian alam semesta. Semua bayi yang ingin ia bunuh harus kembali ke rumah mereka dengan selamat. Kini kematian Banasur semakin dekat, karena Parwati akan segera dilahirkan kembali dan ia akan merasakannya sendiri. Bagaimana kalau kita memanggil Narayan untuk membantu kita membangkitkan kekuatan ini? Tidak, Kakak. Ayah sudah memberi pesan kalau dalam perjalanan ini kita tidak boleh meminta bantuan dari para dewa. Kartikeya kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ganesha menjawab, mereka harus tetap berusaha dan jalan akan terbuka dengan sendirinya. Ganesha lalu menghadap Lingga dan berkata bahwa ibunya telah memberinya kekuatan melalui senjata yang ia pegang. Bersama senjata itu, ia siap menyerahkan seluruh kekuatannya. Kartikeya pun mengangkat tombaknya dan mengatakan, ibunya tidak hanya menjadikannya pejuang, tetapi juga merestuinya dengan tombak tersebut. Demi membangkitkan kekuatan suci, ia juga menyerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba Batuk Bhairav datang dan ikut menyerahkan kekuatannya. Pada saat itulah Dewi Jagdamba bangkit. Ganesha kemudian memohon agar ibu merestui mereka, karena seluruh alam semesta menantikan kebangkitan kekuatan ini. Kekuatan Dewi Hinglaj dari utara, kekuatan Dewi Jagdamba dari timur, dan kekuatan Dewi Kamakya dari arah selatan akan bersatu dan menuju arah barat. Di tempat lain, Banasur teringat peringatan Mahadewa bahwa kematiannya sudah dekat dan Parwati akan segera dilahirkan kembali. Dengan angkuh, ia berkata ia sendiri akan menghentikan kelahiran Parwati. Namun, ketika hendak melakukan kejahatannya, istananya tiba-tiba bergetar dan api membakar seluruh bangunan. Banasur kebingungan dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Parwati tidak mungkin lahir sebagai mautnya. Pada saat yang sama, Ganesha merasakan sesuatu dan berkata kepada Kartikeya bahwa ibu telah dilahirkan kembali. Ia begitu bahagia dan tidak sabar bertemu ibunya. Dewi Jagdamba kemudian menjelaskan tugas mereka belum selesai. Dengan membangkitkan kekuatan ini, mereka memang telah membuat Parwati lahir kembali. Tetapi Parwati harus mengingat jati diri dan kekuatannya terlebih dahulu sebelum dapat menjadi Mahakali. Dosa Banasur terus bertambah dan waktu semakin sedikit. Mereka baru membangkitkan 3 kekuatan suci dan masih harus membangkitkan 49 kekuatan lainnya. Hanya setelah itu Parwati dapat melampaui semua batasan dan berubah menjadi Mahakali. Ucapan ibu benar sekali. Kami harus menyelesaikan perjalanan panjang. Dengan restu dari ibu, kami pasti akan menyelesaikannya. Restuku selalu ada bersama kalian. Nandi merasakan alam semesta menjadi lebih berwarna, tanda Dewi telah lahir. Ia bertanya kepada Mahadewa kapan Dewi akan kembali ke Kailash dan kapan ia bisa menemuinya.
Mahadewa menjelaskan sebelum kembali ke Kailash, Parwati masih memiliki tugas. Walaupun Parwati tidak datang ke Kailash, bukan berarti mereka tidak bisa menemuinya. Waktu di Kailash berbeda dengan waktu di dunia. Beberapa menit di Kailash setara dengan beberapa tahun di dunia. Nandi pun menyadari perjalanan Ganesha dan Kartikeya ternyata sudah berlangsung sangat lama, dan Mahadewa mengangguk membenarkannya. Beberapa tahun pun berlalu, Parwati yang dahulu bayi kini telah beranjak remaja. Nandi sangat senang dan segera pergi untuk memberi kabar kepada para dewa lainnya. Mahadewa memejamkan mata dan melihat wujud baru Parwati, lalu menyambutnya, mengucapkan selamat datang dalam wujud barunya, Kumari. Mahadewa, Apa alasan kedatanganmu kemari? Dewi Jagdamba berkata bahwa ia tahu Mahadewa mengetahui segalanya. Ia hanya menjalankan kewajibannya untuk memberi kabar bahwa Ganesha dan Kartikeya telah berhasil membuat Dewi Parwati terlahir kembali. Namun waktu mereka tidak banyak untuk menghabisi Banasur. Kumari harus segera mengingat seluruh kekuatan yang pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Semua itu hanya bisa dibangkitkan melalui kekuatan sucinya sendiri. Setelah 52 kekuatan suci dibangkitkan, barulah Kumari akan menyadari kekuatan sejatinya. Tetapi masalahnya belum selesai. Mahadewa melanjutkan bahwa Kumari kini telah beranjak remaja dan tidak lama lagi akan menjadi wanita dewasa. Jika dalam wujud gadis ia belum mengenali kekuatannya, maka Banasur tidak akan bisa dihabisi. Dewi Jagdamba membenarkan perkataan itu dan mengatakan karena itulah Mahadewa harus ikut terlibat. Mahadewa menenangkan Dewi Jagdamba. Ia berkata jangan cemas karena kekuatan Shakti selalu memiliki alasan dan jalan untuk mencapai tujuannya. Pada saat yang tepat, ia pasti akan terlibat. Mendengar itu, Dewi Jagdamba merasa lega dan pamit pergi. Dalam hatinya, Mahadewa berkata bahwa dengan kelahiran Parwati ini, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah dan mungkin akan membawa kesulitan, tetapi ia siap menantikannya. Kau duduk di sini lagi? Kau selalu duduk di tepi laut dan memandang ke lautan. Tidak tahu kedamaian apa yang kau dapatkan. Sementara itu, Dewi Kumari menikmati hembusan angin laut yang sejuk. Ia berkata bahwa ia menyukai suara angin yang berdesir lembut, menyebarkan kerang di tepi lautan, dan menghadirkan suara merdu yang menenangkan hati. Jika ada yang bertanya kedamaian apa yang ia rasakan di tepi lautan, maka jawabannya adalah keindahan alam semesta itu sendiri. Teman-temannya tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan perdebatan dengannya. Kumari selalu mampu menjawab setiap pertanyaan mereka. Kini mereka hanya menunggu sampai suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang mampu menjawab semua pertanyaannya. Kumari dengan yakin berkata bahwa ia merasa di dunia ini tidak ada yang bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Temannya pun menjawab, mungkin untuk menjawab semua itu, Mahadewa sendiri harus turun ke bumi. Ayo, sudah waktunya kita berdoa. Hari ini pun kau tidak mau masuk? Aku tidak mencegah kalian untuk memuja Mahadewa, bukan? Kumari kemudian mengungkapkan isi hatinya. Ia tidak suka duduk di kuil hanya untuk membuang susu dan air sebagai persembahan. Ia lebih senang duduk bersama keindahan alam dan merasakan langsung kebesaran semesta. Ia meminta teman-temannya pergi dan menyelesaikan pemujaan itu, sementara ia akan menunggu di tepi laut. Namun, ia memohon agar mereka tidak memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia menolak mempersembahkan buah dan susu. Ia yakin kedua temannya mengerti maksudnya. Semua orang yang masuk ke kuil tidak memberi apapun, tapi hanya darimu kami mendapatkan buah dan juga susu. Di dalam wujud apapun, Dewi alam semesta sudah pasti tidak akan pernah melupakan pemujanya.